Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ketujuh dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi was Sarf. Bisa baca kitab Gundul sistem 32 jam dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, kita sudah mengambil peta umum gambaran seputar cakupan wilayah i'rab. Sekarang kita akan masuk ke halaman 11, Aqsamul i'rabi, pembagian-pembagian i'rab atau bentuk-bentuk i'rab. Baik, diikuti Aqsamul i'rabi. Aqsamul i'rabi: ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu awil jarru, al-jazmu. Ya. Jadi i'rab itu ada 4 bagian atau ada 4 macam. Yang pertama ada ar-rafa. Itu istilah-istilah ya, ar-rafa. Marfu. Ar-rafa marfu itu sering dipakai. Jadi di familiar ya dengan istilah itu. An-nasbu, kalau an-nasbu apa? Mansub. Isim maf'ulnya mansub. Kalau al-khafdu makhfud. Al-jarru majrur. Al-jazmu majzum. Baik. Jadi itu istilah. Jadi i'rab itu tidak keluar dari 4 ini. Tidak keluar dari 4 ini. Apa saja yang dibicarakan seputar i'rab, dia tidak keluar dari 4 bagian ini, 4 bentuk ini. Bentuk yang pertama atau bagian yang pertama namanya ar-raf'u atau al-marfu'. Bentuk yang kedua an-nasbu atau al-mansub. Bentuk yang ketiga al-khafdu atau al-jar. Ini istilah penamaan ya. Sebab dulu itu ada ahli nahwu dari Kufa, ada ahli nahwu dari Basra. Dan mereka punya keahlian masing-masing di mana? Di nahwu. Iya. Jadi istilahnya kadang ini yang pakai, sana pakai khafdu, sana pakai jar. Tapi maksudnya sama. Maksudnya sama. Ya kalau kita kadang dua-duanya dipakai ya. Jadi mending saya tulis dua-duanya supaya antum kenal aja dari awal. Baik. Kemudian al-jazmu itu yang keempat atau al-majzum. Baik, ini 4 hal perlu didefinisikan. Perlu didefinisikan. Apa definisinya? Coba diikuti ar-raf'u lughatan. Al-ulu. Ar-raf'u istilahan. Taghyirun makhsusun wa alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. An-nasbu lughatan al-istiqamatu, wan nasbu istilahan taghyirun makhsus wa alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha. Al-khafdu lughatan at-tasaffulu, al-khafdu istilahan taghyirun makhsus wa alamatuhu al-kasratu wa ma naba anha. Al-jazmu lughatan al-qat'u, al-jazmu istilahan taghyirun makhsusun wa alamatuhu as-sukunu wa ma naba anhu. Baik. Jadi ini definisi untuk 4 bagian ini. Ar-raf'u atau al-marfu' dari kata rafa. Rafa itu secara bahasa artinya al-ulu, tinggi. Jelas ya? Ar-rafa, irtifa, nah itu tinggi kan? Semuanya tinggi. Secara istilah, kalau dimasuk nahwu, kalau dibilang ini rafa, ini marfu', nah itu artinya terjadi perubahan khusus padanya. Dan tanda perubahan ini adalah domba atau apa yang mewakilinya.
dhamma atau apa yang mewakilinya. Jadi ingat ya, bukan dhamma doang, tapi dhamma dan teman-temannya. Ya, dan akan dirinci yang mewakilinya itu apa, akan datang nanti. Kita akan rinci satu persatu. Kita didefinisi dulu. Itu rafa. Kalau nasab sama, secara bahasa dia artinya nasab istiqamah. Bilang nasabtu al-asa al-ard. Saya tancapkan tongkat di atas apa namanya? Tanah. Artinya menancap itu tegak dia. Itu nasab secara bahasa. Tegak lurus. Ya, secara istilah taghyirun makhsus, perubahan khusus, wa alamatuhul fathah, yang ditandai oleh fathah, wa mana ba'anha, atau apa yang semisal dengannya, apa yang mewakilinya. Wakilnya teman-temannya fathah ini lebih banyak lagi ya daripada teman-temannya dhamma. Baik, akan datang nanti rinciannya. Adapun al-khafdu secara bahasa adalah tasafful, artinya yang dibawa. Kalau al-jarru itu cara bahasa yang ditarik. Iya, jelas ya. Adapun secara istilah al-khafdu wal jar taghyirun makhsus wa alamatuhul kasratu wa ma naba anha. Perubahan khusus yang ditandai oleh kasrah dan apa yang mewakilinya. Adapun al-jazmu secara bahasa adalah al-qata', memutuskan, memastikan, dua ya. Kalau antum bilang apa namanya, jazamtu annahu lam yati, artinya saya sudah putuskan dia tidak datang, saya putuskan. Atau bisa antum bilang ana ajzim annahu huwal fa'il, saya memastikan bahwa dia melakukan perbuatan itu. Itu jazm namanya secara bahasa. Adapun secara istilah, kalau di bab nahwu ada antum dengar jazm majzum, maka itu artinya taghyirun makhsus wa alamatuhu sukun wa ma naba anhu. Perubahan khusus dan tandanya adalah apa? Sukun atau apa yang mewakilinya. Baik, jelas sampai sini? Jadi i'rab itu ada berapa bentuk? Ada berapa bagian? Ada 4. Yang pertama ar-rafa, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-khafdu wal jarru, yang keempat al-jazmu, atau bahasa lainnya al-marfu'u, terus apa? Al-mansubu atau al-makhfud atau al-majruru dan al-majzum. Baik, itu 4 hal. Sekarang sebelum saya rinci 4 ini satu persatu, apa itu marfu', apa tanda aslinya, apa tanda yang mewakilinya teman-temannya itu tadi, sebelum kita rinci ke situ, saya ingin menjelaskan dulu pembagian ini, 4 pembagian ini, pembagian i'rab ini dalam bentuk lain. Dan ini di halaman 12. Ini sama sebenarnya ya, cuman ini mempertajam saja dan memperjelas posisi masing-masing di mana tempatnya. Ya, penggunaannya itu di mana. Baik. Perhatikan di halaman 12, ikuti anwa'ul i'rabi. Mushtarikun bainal asma'i wal af'ali. Mukhtassun. Jadi mukhtassun. Shadnya di situ di kasrah ya, apa namanya, di tasydid. Dari khassa ya khussu. Ifta'ala jadi ikhtassa. Ikhtassa yakhtassu ikhtisasan wa mukhtassan. Mukhtassin, ya, mukhtassun sama ya. Dia di sini sebagai isim maf'ul, mukhtassun. Jadi ada mushtarikun bainal asma wal af'al dan ada mukhtassun, dia khusus. Ya, baik. Mushtarikun bainal asma'i wal af'al. Diikuti. Mushtarikun bainal asma'i wal af'ali. Ar-raf'u, an-nasbu, mukhtassun, al-asma', al-khafdu, mukhtassun, al-af'al, al-jazmu. Ya, baik. Di sini di bagian ini memperjelas ternyata 4 bentuk i'rab yang sudah kita dengarkan tadi, ar-raf'u wa nasbu wa al-khafdu dan al-jazmu, ini ternyata terbagi 2 kalau diklasifikasikan. Ada yang bisa dipakai pada nama dan fi'il sekaligus, ada yang dipakai pada nama saja untuk isim saja,
Ada yang dipakai untuk fi'il saja. Jelas ya? Dipakai untuk fi'il saja. Nah, maka di sini akan terbentuk kaidah baru sebenarnya. Kaidah baru. Dan ini penting sekali kaidah ini. Penting sekali untuk orang yang baru belajar ilmu nahwu. Penting sekali. Karena setelah memahami ini, bagan ini, maka akan terlahir sebuah kesimpulan tetap. Sebelum kita kesimpulan itu, kita lihat di bagannya ya. Jadi bentuk i'rab itu ada yang bisa masuk ke dalam isim, ada yang bisa masuk ke fi'il. Itu dua. Apa itu? Ar-rafu wan nasbu. Jadi kalau antum lihat isim, ada marfu'nya, ada mansubnya. Antum lihat fi'il, juga ada marfu'nya, ada mansubnya. Sama-sama ada, nggak ada masalah. Baik. Sisa dua, al-khafd dan apa? Al-jazmu. Ini dua ini dia melekat khusus pada sesuatu tertentu. Kalau al-khafdu itu khusus untuk isim saja. Makanya tidak ada tanda khafdu di pembahasan fi'il, dia tidak ada. Jadi jangan nyari ya. Jadi kalau dapat fi'il, jangan berpikir khafdu lagi di situ. Sebab itu tidak masuk di rombongan fi'il dia. Jelas ya? Iya. Tidak masuk di rombongan fi'il. Sama kalau misalnya dapat al-jazmu. Itu dia kerjanya di fi'il, tidak ada di isim. Karena itu di isim itu tidak menerima ada sukun di isim. Isim itu selalu ada harakatnya di akhir. Selalu ada harakatnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini kesimpulannya. Jadi dari 4 itu tadi ada yang bisa masuk ke isim dan fi'il, ada yang bisa masuk ke isim saja, ada yang bisa masuk ke fi'il saja. Jadi kalau saya simpulkan mudah. Kalau isim bentuk i'rab yang ada di dalamnya ada berapa? Ada 3. Apa itu? Ar-rafu, an-nasbu, dan al-khafdu. Itu kalau isim. Kalau fi'il ada berapa yang masuk padanya? Bentuk i'rab ada 3 juga. Apa itu? Ar-rafu, wan-nasbu, dan al-jazmu. Itu kaidahnya. Jelas ya? Jadi ini kalau antum sudah lewat ini akan lebih mudah sudah memahami tentang i'rab. Sekarang kita masuk ke halaman 13. Iya. Kita mulai. Jadi sekarang bentuk i'rab sudah berapa? Tadi kita dapat 4. Kita akan terangkan satu-satu. Dari ar-rafa, setelah itu an-nasab, setelah itu al-khafdu wal jarru, setelah itu apa? Al-jazmu. Kita terangkan satu-satu. Baik, sekarang kita mulai dari alamatur raf'i. Diikuti alamatur raf'i. Asliyatun, far'iyatun, asliyatun, ad-dhammatu, far'iyatun, al-alifu, al-wawu, an-nunu, ad-dhammatu, al-ismul mufradu, qama Muhammadun, fahima ar-rajulu, farihatil muwaddafatu, jam'ut taksiri, fahima ar-rijalu, jam'ul muannatsis salimu, farihatil muwaddafatu, fi'lun mudhari'un alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Baik, saya ulangi. Fi'lul mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yaqumu Muhammadun, yafhamur rajulu, tafrahul muwaddafatu, alamatur raf'i, far'iyatun, al-alifu, al-wawu, an-nunu, al-alifu, al-muthanna, qama Muhammadani, fahima ar-rajulani, farihatil muwaddafatani, al-wawu, jam'ul mudzakkari salimu, qama Muhammaduna, al-wawu, al-asma'ul khamsatu, hada abuka, hada akhuka, hada hamuki, hada fuka, hada dudinin. Iya, ini asmaul khamsah itu semuanya kaya akhirnya di contohnya, kecuali kalau hamu dia menjadi ki. Sebab hamu itu keluarganya suami, keluarga laki-laki dari suami, itu disebut apa? Hamu. Jadi itu terkait dengan suami, jadi kepada istri.
Jadi tidak mungkin dikatakan hamuka, karena laki-laki tidak punya suami kan, yang punya suami siapa? Si istri. Maka selalu dibaca hamuki. Hada dudinin. Kalau ahli nahwu biasanya dia sebut hada dumalin. Saya juga heran juga kenapa pikirannya harta terus ini. Dumalin. Saya ganti saja menjadi dudinin. Ilah ya, nggak apa-apa ya. Ini kan contoh aja kan. Ya lebih bagus saya kasih contoh yang lebih baik daripada saya pikir harta terus. Ya baik. Hada dudinin. Kemudian berikutnya an-nunu, diikuti an-nunu. Al-af'alul khamsatu. Yaf'alani taf'alani. Yaf'aluna taf'aluna. Taf'alina. Baik, ini alamatul rafa. Jadi kalau antum ditanya apa itu marfu, apa itu rafa? Rafa itu semuanya ada 4. Dhamma, dan yang mewakilinya ada berapa? 3. Alif, waw, dan nun. Jelas ya? Waw, alif, waw, dan nun. Ingat ya, tadi rafa ini mainnya di mana? Dari 3 itu isim, fi'il, dan huruf. Mainnya kemana kalau rafa? Mainnya 2 dia, isim dan apa? Isim dan fi'il, ya kan? Jadi ketika orang berbicara tentang rafa, jadi antum harus selalu ingat bahwa rafa ini mungkin ada di isim, mungkin ada di pembahasan isim, dan mungkin ada di pembahasan apa? Fi'il. Nah, begitu cara berpikirnya nanti. Cara berpikirnya. Jadi kalau dia pembahasan isim, bentuk merofakkannya begini. Kalau dia dibentuk pembahasan fi'il, bentuk merofakkannya begini. Nah, ini sudah tercakup semua di dalam halaman 13 ini. Sisa perlu dipahami saja kaidahnya. Baik, sekarang dikatakan dhamma dan yang mewakilinya. Dhamma ini tanda asli, tanda asalnya, dasar tanda yang paling pokok. Dhamma. Yang lainnya itu tanda cabang. Makanya kalau misalnya dikatakan fahima, dikatakan misalnya qama Muhammadani. Qama fi'il madhi, Muhammadani marfu'. Marfu'. Jadi katakan fa'ilun marfu'. Wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan anid dhamma, sebagai ganti dari apa? Dari dhamma. Li'annahu ismul mutsanna, karena dia isim mutsanna. Begitu kalau mau di i'rab ya. Di i'rab apa namanya? Di i'rab lengkap. Ya. Tapi kalau sudah belajar nahwu gampang aja itu. Ini apa ya, Muhammadan ini fa'il marfu, tanda rafanya alif, begitu aja. Itu paling ringkas sudah. Kenapa dia ini, kenapa dia itu cerita apa namanya, orang belajar nahwu detail. Tapi kalau mau cuman baca kitabnya doang, nggak perlu dirinci seperti itu. Iya. Tanda rafanya alif, selesai. Alif kenapa? Dia kan penggantinya asalnya dhamma, ada penggantinya, bisa alif, bisa waw, bisa apa? Bisa nun. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang kita masuk dulu ke dhamma. Antum sudah tahu ada dhamma, ada alif, ada waw, dan ada apa? Nun. Pertanyaannya, kapan dhamma itu menjadi tanda marfu? Di kondisi apa? Nah, di sini diterangkan bahwa dhamma menjadi tanda rafa itu pada 4 hal. Yang pertama al-ismul mufrad, pada isim mufrad. Apa itu isim mufrad tadi sudah? Sudah diterangkan atau belum? Sudah. Makanya saya kenapa langsung lompat ke pembahasan tasrif, supaya antum dapat dulu pembagian isim, mufrad, dan seterusnya. Begitu masuk di sini saya tidak perlu menerangkan lagi isim mufrad itu apa. Kan sudah diterangkan di sana. Ya kan? Baik. Jadi ismul mufrad, isim mufrad yang menunjukkan kata tunggal. Jadi mufrad itu kalau didefinisikan, mufrad itu adalah apa yang bukan musanna dan bukan jamak, begitu. Nah, itu mufrad. Apa yang bukan musanna dan bukan apa? Jamak. Cuma hati-hati ya dengan kata isim mufrad ini. Sebab dia dipakai di sini mufrad istilah khusus. Nanti di mubtada ada istilah khususnya lagi mufrad. Di munada ada istilahnya. Di hal ada istilahnya. Jelas ya? Tapi nanti saya akan berikan kaidah di situ. Itu namanya al-furuq, pembagian. Nanti saya akan terangkan cara membedakan. Ya, cuma sekarang antum paham dulu di sini. Isim mufrad berarti dia bukan musanna, bukan apa? Bukan jamak. Kata tunggal kalau bahasa Indonesia. Baik.
Jadi kalau dia kata tunggal masuk di posisi marfu, kata tunggal itu selalu domba. Tidak ada yang tidak domba. Jelas ya? Tidak ada yang tidak domba. Cuman dombanya kelihatan atau tidak. Nah, itu kan sudah cakupan pembahasan apa? I'rab. Karena i'rab ada yang bisa lafzi dan bisa apa? Bisa takdiri. Di sini saya kasih contoh yang dombanya kelihatan saja. Ya, qama Muhammadun. Ayo kita terapkan. Qama Muhammadun. Qama apa itu? Isim, fi'il, harf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il pasti perlu fa'il. Itu kaidah. Fi'il pasti perlu apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Fa'il dia selalu dihukum apa? Dihukum marfu'. Antum lihat nanti di marfu'at. Jadi ini sekarang kalau sudah antum dapat ini, nanti ada pembahasannya nanti. Isim yang marfu' itu ada berapa? Ada 8 di 8 posisi. Salah satunya fa'il. Oh iya, di sini dia fa'il. Dia di sini harus marfu'. Jadi tidak mungkin dibaca selain daripada dhamma. Baik, fahima ar-rajulu. Fahima fi'il apa? Fi'il madhi. Ar-rajulu fa'il marfu'. Tanda rafa'nya apa? Ad-dhammatu adh-dhahira. Farihatil muwaddafatu. Fariha fi'il madhi. Kan begitu, fi'il madhi. Ta'nya di situ tanda ta'nis, tanda muannas. Al-muwaddafatu fa'ilnya. Fa'il itu marfu', tanda marfu' yang mana? Dhamma. Al-muwaddafatu, itu tanda marfu'nya. Baik, selesai ismul mufrad. Berikutnya dhamma yang kedua berlaku pada jamak taksir. Jadi kalau ada jamak taksir, dia marfu', maka tanda marfu'nya dhamma kelihatan di jamak taksir itu. Misalnya fahimar rijalu. Fahima ar-rijalu. Qadimal abtalu. Qadima al-abtalu. Ja'at tullabu. Ja'at tullabu. Itu kan semuanya apa? Semuanya fa'il dan semuanya marfu'. Jadi kelihatan semua dhammanya. Kelihatan semua dhammanya. Antum masuk jamak taksir apa saja pasti akan kelihatan dhamma. Baik, berikutnya yang ketiga jam'ul muannatsis salimu. Contohnya farihatil muwaddafatu. Kita i'rab. Fariha apa? I'rabnya fi'il madhi. Ta'nya alamatut ta'nis, tanda muannas. Al muwaddafatu fa'il. Tanda fa'ilnya di sini apa? Hukumnya marfu'. Alamat rafihi, tanda marfu'nya ad-dhamma. Dhammanya apa? Dhahirah atau muqaddarah? Dhamma dhahira. Iya, baik. Selesai. Berikutnya yang keempat fi'lul mudhari'. Perhatikan. Rupanya tanda marfu ini hanya main di fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya. Di fi'il mudhari'. Jadi tidak ada di fi'il madhi, tidak ada di fi'il apa? Di fi'il amr. Jadi kalau antum dapat fi'il madhi, fi'il amr, itu tidak ada pembahasan i'rab di situ. Fi'il madhi, fi'il amr itu pembahasan mabni semuanya. Sebab dia tidak berubah harokatnya. Dan itu pembahasannya insyaallah akan datang. Jadi syarat yang pertama dia di fi'il mudhari' dulu. Syarat yang kedua, masih ada lagi syarat yang kedua. Tidak boleh di akhirnya bersambung dengan nun taukid atau nun apa? Niswa. Sebab kalau dia bersambung dengan nun taukid atau nun niswa, dia berubah menjadi mabni. Tidak bisa di-i'rab lagi. Jelas ya? Tidak bisa di-i'rab lagi. Yang bisa di-i'rab dhamma cuma fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan nun. Tidak bersambung dengan apa? Nun. Makanya dikatakan fi'lul mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Baik. Contoh yaqumu Muhammadun. Ayo kita i'rab. Yaqumu apa? Isim fi'il harf. Saya kalau antum i'rab itu harus mulai dulu antum terangkan dia isim fi'il atau harf. Itu i'rab. Selalu seperti itu. Ya. Baik, yaqumu apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' dimasuki i'rab atau tidak? Bisa dimasuki i'rab. Kalau begitu kita tanya, dia di sini posisi i'rabnya apa? Marfu'. Baik, tanda marfu'nya ad-dhamma dhahira. Kenapa bisa ada dhamma dhahira di situ? Karena tidak ada yang membuat dia mansub dan tidak ada yang membuat dia majzum. Itu akan datang nanti ya. Tapi posisi ini sudah jelas dulu, sudah bagus.
Ya, dia sudah dhamma, tidak ada di depannya sesuatu apapun dan tidak bersambung dengan nun taukid, berarti bisa. Ya, di situ tampak dhamma. Yafhamur rajulu, tafrahul muwaddafatu. Ini sama ya? Baik, selesai. Dhamma sebagai tanda pokok sudah selesai. Clear di sini? Baik. Sekarang kita pindah kepada tanda far'iyah, cabangnya. Tanda cabang ada 3. Yang pertama al-alif. Al-alif itu khusus pada al-muthanna. Jadi kalau ada muthanna, ini permainannya di mana? Di muthanna saja. Jadi kalau ada muthanna, dia marfu'nya dengan kelihatan alifnya. Marfu'nya dengan kelihatan alifnya. Qama Muhammadani, fahimar rajulani, farihatil muwadzafatani, jaa muslimatani. Ya. Jelas ya? Jaa muslimatani, hadani kitabani. Jadi semua yang marfu' itu tanda marfu'nya adalah dengan apa? Dengan alif. Baik. Semua yang marfu' dari mutsanna, tanda marfu'nya dengan apa? Dengan alif. Berikutnya waw. Tanda marfu' yang kedua, cabang. Ini pengganti dari dhamma juga. Waw. Dan waw ini menjadi tanda marfu' pada 2 hal. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, dan yang kedua pada asma al-khamsa. Al-asmaul khamsa ini itu istilah yang paling populernya di kalangan ilmu nahwu. Ulama nahwu, walaupun ada yang berkata cakepnya dibilang al-amthilatul khamsa. Tapi itu istilah, enggak usah terlalu dini ya. Kita ambil yang populer saja. Baik. Jadi tanda waw. Waw itu berlaku pada 2, jamak mudzakkar salim. Jadi kalau dapat jamak mudzakkar salim, tanda dia marfu dengan apa? Dengan waw. Jadi jangan antum balik-balik ya, sama mutsanna tadi. Mutsanna kan boleh alif nun, boleh ya apa? Nun. Tapi kalau dia marfu, enggak ada ya nun sudah. Cuma ada alif nun. Sama dengan marfu'nya di jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim memang boleh waw nun dan boleh apa tadi? Ya nun. Tapi kalau sudah dibilang marfu, ya nunnya dihilangkan. Yang dipakai cuma apa? Waw dan nun. Makanya dikatakan qama Muhammaduna. Cuma qama, katanya qama ya, saya kasih kata tunggal, langsung antum buat jadi jamak mudzakkar salim. Muslimun. Qama muslimuna. Mudarrisun. Qama mudarrisuna. Baik. Rakiun. Qama rakiuna. Ya. Sajidun. Qama sajiduna. Maksudnya dia dari sujud berdiri begitu, bukan lagi sujud ke berdiri, enggak mungkin ya. Tapi orang yang sujud dia berdiri. Baik. Selesai ya. Berikutnya yang kedua, yang tanda rafa'nya waw itu khusus asmaul khamsa. Asmaul khamsa ini istilah. Asmaul khamsa itu ada 5, harus dihafal. 5 ini dia terdiri dari 2 komponen. Ada kata di depannya, ya 5 nama ini, dan dia disandarkan kepada sesuatu setelahnya, apakah domir atau isim yang zahir. Isim yang zahir. Baik. Cuma ada 5 saja. Abu, aku, hamu, fu, dan du. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, tidak berlaku hukum ini. Misalnya abu, tidak ada kanya. Tidak dibilang abu, tapi dibilang abun. Dibilang apa? Abun. Misalnya aku, tidak ada kanya, maka tidak dibilang akhuka, tapi dibilang akhun. Dibilang apa? Akhun. Sama dengan hamuk, hamuki. Kalau tidak ada kanya, maka dibilang hamun. Iya. Jelas ya? Fu. Iya. Du. Jadi kalau dia du ini selalu digunakan untuk hal yang disandarkan. Dan du khususnya itu dia disandarkan kepada isim zahir. Suatu yang zahir, bukan domir. Harta, bait, du baitin, du mal, du ja, du mansib, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Jadi hada abuka. Coba diikuti. Hada abuka. Hada akhuka. Hada hamuki. Hada fuki. Hada fuka. Hada du dinin. Hada Abu Muhammadin.
Hada Abu Abdillah. Hada akhu Nasirin. Hada hamu Fatimata. Hada fu Muhammadin. Hada du sayyaratin. Hada du mansibin kabirin. Nah, begitu cara-cara penggunaannya ya. Tuh. Yang penting kapan dia marfu, wawunya akan kelihatan. Wawunya kelihatan. Jelas ya? Ini marfu'nya asmaul khamsah. Berikutnya an-nun. Tanda berikutnya ada nunnya, kelihatan nunnya. Ini khusus pada af'al khamsah. Jadi dari fi'il mudhari itu yang timbangannya sudah kita timbang, fi'il mudhari. Coba kita tasrif lagi fi'il mudhari timbangannya. Yaf'alu yaf'alani. Dari yaf'alu ya, yaf'ulu ya, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Nah, itu tasrif fi'il mudhari itu. Dari semua itu tadi itu ada 5 fi'il di situ. 5 fi'il ini itu yang disebut dengan nama apa? Af'alul khamsah. Nah, ini yang kita sebutkan di sini. Pertama yaf'alani. Ini untuk domir apa yaf'alani? Huma. Huma bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Untuk laki-laki ya, khusus laki-laki. Taf'alani. Taf'alani ini bisa untuk 2 perempuan atau bisa juga untuk 2 laki-laki. Yaf'uluna hum, ini khusus untuk banyak laki-laki. Taf'uluna antum, untuk banyak laki-laki. Dan taf'ilina, untuk kamu 1 orang perempuan. Jelas ya? Hiya. Bukan hiya ya, anti. Anti. Jelas sampai sini? Jadi ini yang disebut af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini kalau dia ada tanda marfu'nya ada nunnya. Maka kalau di i'rab yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Ada kata thubut di depan ya. Atau boleh juga antum bilang wa alamatu raf'ihi an-nun. Adanya apa? An-nun. Jelas sampai sini? Baik. Ini tanda marfu' untuk af'alul khamsah. Jelas sampai sini? Baik, sekarang kita akan berpindah ke alamatu an-nasbi. Alamatun nasbi. Coba dibaca. Alamatun nasbi. Asliyatun. Far'iyatun. Asliyatun. Al-fathatu. Far'iyatun. Al-alifu. Al-kasratu. Al-ya'u. Hadfun nuni. Asliyatun. Al-fathatu. Al-ismul mufradu. Ra'aitu Muhammadan. Daraba amrunir rajula. Akramtul muwaddafata. Jamut taksiri. Ra'aitu rijala. Al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Lan yakuma Muhammadun. Lan yafhama ar-rajulu. Lan tafrahal muwaddafatu. Far'iyatun. Al-alifu. Al-asma'ul khamsatu. Ra'aitu abaka. Ra'aitu akhaka. Ra'aitu hamaki. Ra'aitu faki. Ra'aitu dadinin. Al-kasratu. Jamul muannathis salimu. Akramtul muwaddafatu. Akramtul muwaddafatu. Akramtul muwaddafati. Akramtul muwaddafati. Al-ya'u. Jamul mudhakkaris salimi. Jamul mudhakkaris salimu. Ra'aitu Muhammadina. Al-muthanna. Ra'aitu Muhammadaini. Daraba amrunir rajulaini. Akramtul muwaddafataini. Hadfun nuni. Al-af'alul khamsatu. Lan yaf'ala lan taf'ala. Lan yaf'alu lan taf'alu lan taf'ali. Baik,
Sekarang ini alamatun nasbi. Jadi sama dengan marfu. An-nasbi juga ada tanda yang asliyah, tanda pokok. Dan ada tanda apa? Far'iyah. Yang tanda pokoknya adalah apa? Fathah. Makanya kalau didefinisikan tandanya adalah fathah dan apa yang mewakili. Karena dia yang pokok. Yang lainnya ini teman-temannya mengikut dia. Wakilnya, pengganti dia. Baik. Jadi fathah. Kapan dia di fathah? Sebagai tanda nasab. Atau pada hal apa saja fathah itu terjadi? Pertama pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Dan yang ketiga pada apa? Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apa? Nun taukid atau nun niswa. Iya. Kenapa tidak bersambung? Tadi saya sudah terangkan ilahnya. Kalau bersambung dengan nun taukid dan nun niswa, fi'il mudhari'nya berubah menjadi apa? Berubah menjadi mabni. Jelas sampai sini? Baik. Selesai ya? Sekarang kita detailkan. Fathah pada isim mufrad. Mana isim mufrad di situ? Raitu Muhammadan. Yang mana isim mufradnya? Muhammadan. Muhammadan ketika dia sebagai maf'ul bihi di sini, sebagai objek di sini, maka dia menjadi mansub. Ra'aitu Muhammadan. Jelas ya? Tandanya fathah kelihatan. Daraba amrunir rajula. Daraba fi'il madhi. Daraba fi'il madhi. Mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Amrun apa? Fa'il. Fa'il apa hukumnya? Marfu. Alamat rafihi kelihatan? Amrun ada dombanya kelihatan. Jelas ya? Ar-rajula sebagai apa? Maf'ul bihi. Dia juga isim mufrad. Ya, dia sebagai objek di sini kena sebagai maf'ul bihi. Kayak baca rajula. Kalau disambung bacanya daraba amrunir rajula. Disambung dengan nun ya, itu kaidah membaca. Sudah kita terangkan. Berikutnya akramtul muwaddafata. Akramtu dari kata akrama. Akrama itu fi'il apa? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Domir tu. Ya, itu fa'ilnya. Fa'ilnya ini ta ya, domir. Domir apa namanya? Baris atau mustatir? Baris. Baris apa? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Baik, berarti dia domir baris muttasil marfu. Jelas ya, karena dia fa'il. Baik, selesai. Tuh. Al-muwaddafata ini maf'ul bihi. Jadi isim mufrad ini muwaddafata. Jadi di fathah karena dia sebagai apa? Mansub di situ, maf'ul bihi. Selesai? Berikutnya jamak taksir, ar-rijala sama. Kelihatan sebab dia jamak taksir. Ya, coba antum kasih masuk at-tullab. Bagaimana bacanya? Raitu at-tullaba. Coba masukkan an-nisa. Raitun nisa. Coba masukkan masajid. Raitu masajida. Nah, begitu seterusnya. Jelas ya? Jadi kalau dia jamak taksir, dia di posisi mansub fathah pasti, kelihatan fathah. Fi'il mudhari sama. Fi'il mudhari kalau dia kemasukan hal yang memansubkannya, itu namanya nawasib, hal yang memansubkan. Maka dia dibaca fathah. Dia dibaca fathah. Jelas ya? Contohnya layyakuma. Kenapa dibaca ma di situ? Karena ada lannya itu, lan. Lan itu dari huruf apa? Nawasib. Dia menasabkan yakum. Jadi harus dibaca yakuma. Kalau di atas tadi marfu yakumu Muhammadun. Yakumu enggak ada masalah karena tidak ada huruf apapun di depannya. Maka harus dibaca apa? Marfu. Tapi kalau ini ada lan. Lan ini memberi pengaruh, harus ada hukumnya. La yakuma Muhammadun. La yafhama ar-rajulu. Lan tafraha al-muwaddafatu. Baik. Berikutnya alif. Alif pada asmaul khamsah. Di sini ada hukum lain ya, sudah mulai kelihatan. Asmaul khamsah kalau dia marfu pakai apa tadi? Kalau dia marfu asmaul khamsah dia pakai waw. Kalau dia mansub dia pakai alif. Bersaing dengan musanna. Dia malah khusus di sini ya. Bersaing dengan musanna kalau dia marfu. Makanya hati-hati. Karena sering orang salah paham ya. Musanna itu sampai kadang
Kan ada alif juga tanda nasab. Dipikirnya pada musanna, padahal musanna kalau ditanda nasab dia bukan alif. Tandanya apa? Ya, nanti akan datang. Dia musanna. Jelas ya? Jadi ini latihan-latihan ya, harus selalu diulangi. Baik, kita al-asmaul khamsah. Ra itu abaka. Jadi kalau di i'rab ra itu ra'a fi'il madhi. Tu fa'ilnya. Aba mansub. Walamatu nasbihi apa? Al-alif niabatan anil fathah. Dan aba mudhaf dan ka mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Jelas sampai sini? Baik. Sama akhaka. I'rabnya sama. Ra'a fi'il madhi, tu fa'ilnya, akha isim mansub wa alamatu nasbihi al-alif niabatan anil fathah karena dia minal asma'il khamsa. Wa akha mudhaf dan ka mudhaf apa? Mudhaf ilaih fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Baik. Demikian seterusnya. Berikutnya al-kasrah. Al-kasrah ini khusus kasrah. Ini hati-hati di sini. Sebab kasrah kan identiknya dengan apa? Majrur kan? Ternyata kasrah ini bisa menjadi tanda juga di nasab. Ini kalau dia pada jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu hati-hati, dia perlakuannya cuma 2 harokat saja. Muwaddafatu atau muwaddafati. Ketika dia ti, itu 2 kemungkinan. Mungkin dia di mansub, mungkin dia majrur. Tergantung amilnya apa. Jelas ya? Ini khusus perlakuan untuk apa? Jamak muannas salim. Baik, nanti saya akan balik-balik ini supaya jelas antum paham i'rab atau tidak. Nanti saya akan tanya isim mufrad apa tanda yang berlaku padanya. Saya katanya satu-satu. Misalnya jamak muannas salim apa yang berlaku padanya dari tanda i'rab. Jamak mudzakkar salim asmaul khamsah. Supaya antum paham juga setiap ini yang berlaku di situ apa. Jelas ya? Tapi kaidah umumnya di bagian ini. Kalau antum sudah kuasai bagannya, insya Allah beres semua ya. Baik, berikutnya tanda ya, pengganti dari fathah. Ini pada 2 hal. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim dan yang kedua pada isim apa? Musanna. Jadi kalau dapat mudzakkar salim atau musanna, dia dibaca ya nun. Ya, ra'aitu Muhammadina. Itu jamak mudzakkar salim. Musanna ra'aitu Muhammadaini. Ya, akramtul muwaddafataini dan seterusnya. Jelas sampai sini? Sisi yang terakhir. Hadfun nun, dibuang nunnya, tanda dari fathah. Itu kalau huruf kemasukan nasib, huruf nasib kepada fi'il, maka fi'ilnya itu harus hilang nunnya. Ini khusus pada asmaul khamsah. Pada asma apa? Afan, khusus pada af'al al-khamsah. Coba kita baca. La yaf'ala, lan taf'ala, la yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Nunnya mana? Hilang semua. Ya, sekarang muncul pertanyaan itu la yaf'alu, lan taf'alu. Kenapa ada alif di situ setelah waw? Ya, itu alif penanda bahwa nunnya dihilangkan. Jelas ya? Ya begitu nun hilang, di penulisan harus tambah alif. Nah, itu baru orang tahu antum ini paham ilmu nahwu. Ya. So kalau dia tidak tulis alif, itu berarti enggak paham ilmu nahwu. Jelas ya? Baik. Selesai ya? Ini sisa dilihat. Memang di awal itu antum berkenalan, ya insyaallah saya yakin antum paham. Hanya saja perlu penguasaan, dibaca berulang-ulang kali. Ya antum pulang, antum ulangi, baca 4 kali, 10 kali, 20 kali nggak apa-apa, diulangi terus supaya dikuasai. Nah, itu memang seperti itu cara penguasaan. Ya harus selalu diulangi, bolak-balik, baca kanan kiri, bolak-balik buku antum begini supaya antum paham. Jelas ya? Baik. Berikutnya alamatul khafdi. Diikuti alamatul khafdi. Asliyatun. Baik, di situ ada alamatul khafdi awil jarri. Asliyatun, far'iyatun. Asliyatun al-kasratu, far'iyatun al-fathatu, al-ya'u. Asliyatun al-kasratu al-ismul mufradu,
marartu bi Muhammadin, safartu ma'ar rajuli, iltaqaitu bil muwaddafati, jamut taksiri, marartu bir rijali, jamul muannatsis salimu, marartu bil muwaddafati. Far'iyatun al-fathatu al-mamnu'u minas sarfi, safartu ma'a Ibrahim, safartu ma'a Ibrahima. Jangan disukun ya. Kalau antum sukun itu tadi kaidahnya sakin taslam. Orang yang mau selamat dari i'rab. Ya. Ya kalau kita lagi belajar jangan disukun. Memang kalau dibaca biasa kadang tidak cocok kita ini ya, kita harokati. Sebab terlalu kelihatan lagi belajar, lagi menjelaskan nahwu begitu. Kalau bicara biasa aja disukun. Ya, tapi kalau di hukum membaca kitab dan seterusnya itu diperjelas itu. Diperjelas. Itu ada guru saya Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullah. Pakar ilmu usul fikih. Katanya satu Saudi Arabia itu enggak ada yang mengalahkan beliau dalam ilmu usul fikih. Iya. Dan memang luar biasa ya kita hadir di pelajaran-pelajaran beliau. Beliau ini satu-satunya syekh yang saya lihat. Biasanya kan kalau di Saudi itu kalau kita belajar guru menyimak gini ada murid yang baca. Ya kan? Nanti syekhnya terangkan. Ini beliau nggak mau ada murid baca. Nggak mau dia. Jadi kalau beliau ngajar beliau baca sendiri. Beliau baca sendiri. Kenapa gitu katanya? Karena beliau tidak senang mendengar orang salah baca. Ya karena muridnya salah baca, dia nggak senang dengar, makanya dia baca sendiri. Jadi ada juga seperti itu dari ulama kita. Tapi saya pernah dengar ya, beliau baca pertanyaan ke Syekh bin Baz. Ya Syekh bin Baz ada acara tanya jawab. Beliau membaca pertanyaan. Wah itu cara membacanya semuanya jelas harokatnya, tidak ada yang disukun-sukun. Yaqulus sa'ilu, harusnya kan kita biasa kan yaqulus sa'il. Ya ini dengar. Yaqulus sa'ilu wa hadhihi sa'ilatun taqulu. Dia perjelas semua kalimat-kalimat dari bacaan. Antum bisa cari itu di kalau mau ini pertanyaan-pertanyaan yang dibaca oleh Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullahu taala. Jadi maksudnya itu ketika di posisi tertentu ada orang yang melatih dirinya atau kebiasaannya memang seperti itu nggak apa-apa. Tapi di kebanyakan orang itu biasanya yang sederhana kadang disukun-sukun di akhirnya kalau pembicaraan di konteks bukan pelajaran. Jelas ya? Baik. Jadi saya kembali kepada al-fathah. Al-fathah itu khusus pada al-mamnu'u minas sarfi. Dia tanda tanda khafat, tanda jarnya. Al-mamnu'u minas sarf. Contohnya safartu ma'a Ibrahima. Nggak boleh dibilang Ibrahimi, harus Ibrahima. Jadi kalau bilang ra'aitu Ibrahima juga. Kalau dia mansub. Kalau marfu ja'a Ibrahimu, dhamma, nggak ada masalah. Di mansub ra'aitu Ibrahima. Tapi begitu majrur safartu ma'a, nggak boleh dibilang Ibrahimi, Ibrahima. Ini khusus untuk mamnu minas sarf. Baik. Muncul pertanyaan, apa itu al-mamnu' minas sarf? Ya kalau dari pelajaran tasrif, mamnu' minas sarf lawannya dari apa? Munsharif kan begitu. Tapi kalau di pembelajaran nahwu ditanya apa itu al-mamnu' minas sarf, jawabannya di halaman 16 setelahnya. Itu halaman 16 setelahnya itu khusus pembahasan mamnu' minas sarf saya terangkan. Ya. Jangan kita bahas dulu sekarang, sebab ini salah satu pertempuran di ilmu nahwu. Ya, kita perlu persiapan lebih bagus untuk bertempur di situ. Kita selesaikan dulu ini tanda-tanda ini. Sudah selesai tanda-tanda, nanti kita balik ke situ. Jelas ya? Baik. Coba saya letakkan di halaman ini karena kaitannya setelah tanda apa? Setelah kaitannya di tanda alamatul khafdi ini. Baik, berikutnya ada far'iyah namanya al-ya. Al-ya gantinya niabatan anil kasrah. Dan ini pada 3 hal. Yang pertama pada asmaul khamsah. Ya. Pada asmaul khamsah. Kita baca. Al-ya'u. Al-asmaul khamsatu. Marartu bi abika. Marartu bi akhika.
marartu bihamiki, marartu bifiki, marartu bifika, marartu bididinin. Al-ya al-muthanna, safartu ma'a Muhammadaini, ji'tu bir rajulaini, iltaqaitu bil muwaddafataini. Al-ya jam'ul mudzakkar salimu, marartu bi Muhammadina, marartu bi Muhammadina. Baik, sekarang saya terangkan. Jadi alamatul khafdi, alamatul jarri, tandanya itu sama dengan sebelumnya. Ada yang asliyah, ada yang pokok, ada yang apa? Cabang. Cuma ini lebih sedikit lagi. Tanda pokoknya satu, tanda cabangnya cuma dua. Tanda cabangnya cuma apa? Dua. Tanda pokoknya kasrah. Dan itu berlaku pada tiga hal. Yang pertama pada isim apa? Mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Dan yang ketiga pada jamak muannas salim. Ini jelas. Baik, berikutnya tanda cabangnya. Tanda cabangnya dua. Yang pertama fathah. Fathah ganti dari apa? Kasrah. Ini khusus pada isim yang mamnu minas sarf. Iya, apa itu isim yang mamnu minas sarf? Akan datang penjelasannya di halaman 16. Baik. Sekarang tanda cabang yang kedua, ya. Ingat ya, itu tanda juga di mana tadi ya? Mansub, ada tanda ya di situ ya. Pada apa itu? Ya. Hah? Pada mutsanna dan pada apa? Pada jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Baik, kalau di sini ya-nya pada tiga. Dua itu tadi mutsanna dan jamak mudzakkar salim, ditambah lagi apa? Asmaul khamsa. Ditambah asma al khamsa. Baik. Maka dari sini sudah mudah sebenarnya untuk menyimpulkan. Sekarang isim mufrad. Isim mufrad kalau marfu tandanya apa? Dhamma. Kalau dia mansub tandanya fathah. Kalau dia majrur tandanya kasrah. Baik, selesai isim mufrad. Berikutnya jamak muannas salim. Jamak-jamak dulu ya kita, atau mufrad selesai, mufrad. Setelah mufrad mutsanna. Mutsanna dulu. Kalau dia marfu tandanya apa? Alif niabatan anid dhamma. Kalau dia mansub tandanya apa? Tandanya ya niabatan anil fathah. Kalau dia majrur tandanya apa? Ya juga niabatan anil kasrah. Niabatannya yang beda ya. Niabatan anil kasrah. Baik, selesai mutsanna. Sekarang kita ada tiga jamak. Apa itu jamaknya? Mudzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Kita mulai dari mudzakkar salim. Kalau marfu tandanya apa? Waw, niabatan anid dhamma. Kalau dia mansub tandanya ya, niabatan anil fathah. Kalau dia majrur tandanya ya, niabatan anil kasrah. Baik, cakep. Berikutnya jamak muannas salim. Kalau dia marfu dhamma apa? Zahirah. Dia tandanya dhamma langsung. Kalau dia mansub tandanya kasrah, tidak ada fathahnya. Kalau dia majrur tandanya fathah niabatan tandanya kasrah niabatan anil fathah kalau dia mansub. Kalau dia majrur tandanya kasrah zahirah. Kelihatan. Selesai. Sekarang yang jamak yang ketiga, jamak taksir. Kalau dia marfu dhamma, kalau dia mansub fathah, kalau dia majrur kasrah. Jelas. Berikutnya asmaul khamsah. Kalau dia marfu tandanya apa? Wow. Kalau dia marfu tandanya wow. Kalau dia mansub tandanya alif. Kalau dia majrur tandanya ya. Jelas ya? Asmaul khamsah selesai. Berarti dengan ini antum sudah kuasai. Ya kan, mana yang marfu, yang mana yang mansub, itu dibolak-balik aja seperti itu nanti. Jadinya. Jadi antum bisa dengan metode itu untuk menentukan marfu pembagian-pembagiannya, bisa juga dengan metode bagan ini. Iya. Bisa dengan metode bagan ini. Baik, sisa tadi ada fi'il. Fi'il itu akan kita rinci nanti di pembahasan majzum. Saya akan tanya balik lagi di situ di pembahasan fi'ilnya di pembahasan majzum. Sekarang kita pindah ke pembahasan majzum, langsung ke halaman 17. Karena al-mamnu minas sarf ini nanti ya.
Kita akhirkan. Kita selesaikan dulu alamatnya, tanda-tanda pembagian i'rab. Alamatul jazmi, diikuti alamatul jazmi. Asliyatun, far'iyatun. Asliyatun, as-sukunu, far'iyatun, al-hadfu, as-sukunu, al-fi'lu al-mudari'u as-sahihu. Lam adhhab, al-hadfu, al-mudari'u al-mu'tallu. Lam arda, lam ahki, lam ashku. Al-hadfu, al-af'alul khamsatu. Lam yaf'ala, lam taf'ala. Lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Baik, alamatul jazm. Jazm ini khusus di pembahasan apa? Fi'il saya. Baik, khusus di pembahasan fi'il saya. Kalau khusus di pembahasan fi'il, dia hanya bermain di fi'il mudhari' saya dan di af'alul khamsah saya. Af'alul khamsah juga fi'il mudhari', tapi dia ada istilah khusus ya. Ada istilah khusus. Baik, kalau fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan nun di akhirnya dan tidak ada yang mendahuluinya di depan, hukumnya apa? Hukumnya marfu', dibaca dhamma. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhamma. Baik, kalau fi'il mudhari'nya didahului oleh nasib, sesuatu yang menasabkan di depannya, maka fi'il mudhari'nya menjadi apa? Mansub. Alamat nasabnya pakai apa? Pakai fathah. Sekarang khusus kalau fi'il mudhari' kemasukan jazim, sesuatu yang menjazmkan, maka fi'il mudhari' ini kalau dia mudhari'nya sahih ada dua bagian. Kalau dia mudhari' sahih bukan huruf illa akhirnya, maka dia alamat jazmnya alamat asli sukun. Jelas ya? Tapi kalau akhirnya huruf illa itu lain lagi hukumnya. Alamat jazmnya adalah al-hadf. Hadf ini ada dua pada fi'il mudhari'. Ada hadf pada huruf illa, ada hadf pada nunnya. Jelas ya? Pada huruf illa, karena huruf illa ada berapa tadi? Ada 3, makanya saya kasih 3 contoh. Itu asal katanya arda, ada fathahnya. Apa namanya? Ada alifnya, arda. Ahki itu asalnya pakai ya, ahki, pakai ya. Ashku asalnya pakai waw, ashku. Begitu masuk lam di depan, huruf illahnya semuanya hilang. Jadilah lam arda, lam ahki, lam ashku. Jelas sampai sini? Baik, berikutnya af'alul khamsah. Sama dengan nawasib kemarin, nasab. Baik, lam yaf'al, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Baik, sekarang saya beri kesimpulan dulu. Saya tanya kesimpulan. Saya balik lagi ya. Af'alul khamsah. Kalau dia marfu, bagaimana bentuknya? Af'alul khamsah. Af'al al-khamsah. Kalau dia marfu, bagaimana bentuknya? Thubutun nun, ada nunnya. Kalau dia mansub, bagaimana bentuknya? Hilang nunnya, hadfun nun. Kalau dia majzum, sama juga hadfun nun. Jelas? Itu antum bisa simpulkan sendiri itu dengan kesimpulan lain. Sengaja saya tidak buatkan bagannya di sini ya, karena kalau saya buat terlalu banyak nanti isi buku ini. Padahal sebenarnya antum kalau sudah paham, antum bolak-balik seperti itu, nanti sama juga hasilnya. Sama juga hasilnya. Itu artinya antum sudah paham dengan pemahaman yang apa? Pemahaman yang benar. Selesai sudah pembagian bentuk-bentuk i'rab, sisa satu masalah lagi sebelum kita pindah menerapkan i'rab ini atau membahas kebalikan dari i'rab. Kebalikan dari i'rab apa? Mabni. Makanya halaman setelahnya itu al-bina wa anwa'uhu. Mabni dan bentuk-bentuknya. Jelas ya? Mabni dan bentuk-bentuknya. Begitu selesai mabni, maka kita terapkan. Mabni itu di mana saja berlakunya, i'rab itu berlakunya pada isim dan fi'il dan bagaimana bentuk-bentuknya. Inilah pembahasan yang paling pentingnya di nahwu sebenarnya. Kita akan masuk ke inti-intinya pembahasan nahwu. Baik, kita selesaikan dulu ini al-mamnu' minas sarfi. Ya. Halaman 16. Coba diikuti. Al-mamnu'u minas sarfi. Illatun wahidatun taqumu maqamal illataini.
illatani. Ulangi, al-mamnu'u min as-sarfi illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Sighatu muntahal jumu'i masajidu masabihu al-makhtumu bi alif at-ta'nithi al-maksuratu awa hubla al-mamdudatu hamra'u asyura'u. Ingat ya, di sini enggak ada. Kalau antum masuk di mamnu' min as-sarf tidak ada tanwin. Ya, antum lupakan tanwin di sini. Jelas ya? Karena tidak boleh tanwin. Baik. Illatani al-wasfiyatu al-alamiyatu al-wasfiyatu al-adlu mathna thulathu al-wasfiyatu ziyadatul alifi wan nun jau'anu atshanu al-wasfiyatu waznul fi'li afdalu ahsanu al-alamiyatu al-ujmatu Ibrahimu Idrisu at-ta'nisu bighairi al-alamiyatu at-ta'nisu bighairi alifin Fatimatu Aisyatu al-alamiyatu at-tarkibul masjiyu Ma'di Karibu Ba'la Bakka al-alamiyatu ziyadatul alifi wan nuni Uthmanu Ridwanu al-alamiyatu waznul fi'li Ahmadu Yazidu al-alamiyatu al-adlu Umaru Zufaru. Baik. Sekarang mamnu' minas sarf itu kenapa dia mamnu' minas sarf? Ya. Dilarang untuk Kenapa dilarang untuk ditasrif, tidak menerima tanwin? Karena dia lemah, ada penyakitnya. Jelas ya? Penyakit ini yang disebut apa? Illah. Jadi setiap kata yang mamnu' minas sarf itu pasti ada dua illah di dalamnya, pasti dua illah. Ada yang dua illah benaran, dua kelihatan. Ada yang kelihatannya satu, tapi yang satu ini dianggap seperti dua. Dianggap seperti apa? Dua. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya kenapa tidak bisa tanwin? Karena ada ilahnya, ada penyakitnya. Penyakitnya itu pasti ada dua. Ada sebab yang melemahkan dia dua. Cuman duanya ini ada yang dua benaran kelihatan, satu dua. Ada yang kelihatan satu saja, tapi satu ini dianggap apa? Dianggap dua. Makanya itu yang pertama. Satu dianggap dua itu yang pertama. Illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Satu illah, tapi dia menduduki kedudukan apa? Menduduki kedudukan dua illah. Ya. Baik. Jadi satu illah menduduki kedudukan dua illah. Dan ini ada pada dua hal. Yang pertama sigha muntahal jumu'. Ini istilah khusus ya. Ada jamak-jamak namanya. Kan sudah belajar jamak taksir kan? Dari jamak taksir itu ada namanya sigha muntahal jumu'. Ujungnya jamak begitu. Ya, itu istilah khusus untuk wazan-wazan tertentu. Wazan mafa'ilu kan sudah berlalu ya, mafa'ilu tidak boleh di domba. Dan ada wazan mafa'ilu. Jelas ya, itu dua wazan yang paling terkenal. Ya. Dua wazan yang paling terkenal ya. Jadi kalau antum dapat wazan seperti ini, masajidu, masabihu, masailu, mafatihu, itu semua sama itu. Tidak boleh di domba. Kenapa? Bilang saja karena sigha muntahal jumu'. Sigha muntahal jumu' itu dia dianggap satu illah tetapi dihitungnya dua. Dia satu illah tapi terhitungnya berapa?
dua. Jelas? Satu, selesai ini. Berikutnya al-makhtum bi alif ta'nis, yang akhirnya alif yang menunjukkan dia itu muannats. Dan itu pada dua, ada muannasnya karena dia maksura, masuk di isim maksur, dan ada karena dia isim mamdud. Kan sudah berlalu ya pembagian. Di mana antum berlalu itu maksur dan mamdud? Hah? Di pembagian apa? Isim atau fi'il kemarin? Isim terbagi menjadi dua. Apa itu? Sahih dan gairu sahih. Yang gairu sahih terbagi tiga. Apa itu? Al-maksur, al-manqus dan al-mamdud. Bagus, berarti masih ingat ya. Kalau tidak ingat lihat di halaman bukunya di pembahasan tasrif. Antum begitu-begitu aja, kalau kurang ini kembali di pembahasan, lihat lagi. Nah, begitu cara apa namanya? Cara menguasai. Ya, kalau antum sudah bolak-balik, sudah bisa menguasai di mana tempatnya, nah, itu langkah awal ya. Tanpa melihat antum sudah kuasai, nah, itu lebih hebat lagi. Nah, itu artinya sudah menguasai, sudah ada di hatinya. Ya, baik. Berikutnya al-maksur, dilihat ya. Awa, ini kan ada alif ini. Ini alif ta'nis namanya. Bentuknya isim maksur. Awa, hubla. Nah, ini memang asalnya tidak bisa tampak. Ya. Jadi kalau di sarf John tidak bisa. Baik. Yang berikutnya al-mamduda, seperti hamra'u, asyura'u, tasu'a'u. Ini bulan Muharram kita ya. Asyura sebentar lagi ini. Hari Kamis kalau nggak salah ya. Hah? Tanggal 10 Muharram. Disebut Asyura. Tanggal 9 Muharram disebut apa? Tasu'a'u. Ya, jelas ya? Sama seperti itu. Ya, syu'ara'u. Syu'ara'u, fudala'u. Ya. Jelas ya? Jadi semua yang wazannya seperti itu, ada alif dan hamzah di belakangnya, mamduda ini, itu dihitung alif ta'nis. Dan itu satu illah dianggap dua, makanya tidak boleh dia munsharif. Tidak boleh menerima tanwin. Jelas sampai sini? Ini yang paling mudah ini cuma dihafal saja. Tidak ada kayak kitabnya, dihafal. Nah, ini agak repot di sini yang illatani ini. Saya tidak bilang sulit ya, agak repot-repot aja. Ya, baik. Jadi ilahnya ini sebenarnya ada 9, yang 2 ilah ini. 9 ini berpasangan-pasangan. Ya, berpasangan-pasangan. Jadi ini saya juga cara menggambarkan bagannya ini nggak tahu ini saya benar apa tidak. Tapi antum lihat di penjelasan ya. Yang saya maksudkan 2 ilah itu ada 9 bentuk. Bentuk yang pertama wasfiyah bersama al-adl. Bentuk yang kedua wasfiyah bersama apa? Ziyadatul alif wan nun. Bentuk yang ketiga al-wasfiyah bersama wasdul fi'li. Bentuk yang keempat al-alamiyah itu bersama al-ujma. Bentuk yang kelima al-alamiyah itu bersama ta'nis bighairi alif. Bentuk yang keenam al-alamiyah itu bersama tarkib al-masjid. Bentuk yang ketujuh al-alamiyah itu bersama ziyadatul alif wan nun. Bentuk yang ke-8 al-alamiyah itu bersama wasnul fi'li, dan bentuk yang ke-9 al-alamiyah itu bersama al-adl. Jadi itu maksudnya 2 illah. Jadi harus berpasangan. 2 illah. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat seperti mathna, thulatha. Kenapa dia tidak boleh di thulathu ini? Thulathu. Iya. Thulathu. Fa in khiftum alla ta'dilu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Jelas ya? Mathna wa thulatha wa ruba'a. Enggak boleh dibaca thulathan wa ruba'an, enggak boleh. Ya, thulatha, ruba'a, khumasa, sudasa, suba'a, thumana. Enggak boleh, harus begitu, enggak boleh di apa? Enggak boleh ditanwin. Jelas sampai sini? Kenapa? Nah, karena ada wasfiyah. Karena sudut wasfiyahnya apa? Dia sifat. Jadi mathna itu asalnya itsnain, 2. Thalatha itu asalnya thalatha. Ruba'a itu asalnya arba'a begitu. Jelas ya? Nah, itu kan pensifatan, kan menghitung 2, 3. Nah, begitu di atas posisi pensifatan seperti itu, dia dirubah konteksnya, menjadilah mathna. Daripada bilang itsnain panjang, bilang saja mathna, mewakili. Inilah perubahan namanya al-adl. Jelas ya? Jadi begitu ringkasannya. Kenapa dia tidak bisa ditanwin di sini?
karena bilang ada dua illah. Illah yang pertama wasfiyah, dan illah yang kedua apa? Al-adl. Baik, yang kedua wasfiyah dan ziyadat alif wan nun. Wasfiyah dan tambahan alif dan nun. Seperti kata jau'an. Jau'an itu sifat atau penamaan? Sifat, dia sedang lapar. Atsyan itu sifat apa? Sifat atau penamaan? Sifat, dia sedang haus. Kan begitu? Begitu dia sifat, terus di belakangnya ada tambahan alif dan nun. Ini kan kalau asal katanya kan dari ju. Ja'a yaju'u jau'an. Gitu kan? Ja'a yaju'u jau'an. Ja'a yaju'u ju'an. Tapi jau'an ini masuk ke dalam isim fa'il ya. Masuk ke dalam isim fa'il. Ja'a yaju'u jau'an wa maja'an jau'anu. Begitu disebut jau'anu. Jadi dia ada tambahan alif nunnya sebagai wasfiyah ya. Ini masuknya di penggambaran wasfiyah, bukan orangnya ya, sifat wasfiyah. Jadi mungkin di masdarnya ya, dihitungnya. Biasanya dibilang ju'un, tapi ini dia bilang jau'an, pensifatan. Baik, atsyan, sifat. Sebagai orang yang sebagai kehausan, sebagai orang yang sedang kehausan, itu wasfiyah. Jadi kalau ada alif dan nun, terus ada pensifatan, maka itu tidak boleh ditanwin. Dibacalah jau'anu. Atau kalau dia mansub dibaca apa? Jau'ana. Kalau dia majrur dibaca jau'ana juga. Ya sama atsyanu, atsyana. Jelas ya? Berikutnya, yang ketiga wasfiyah ditambah waznul fi'li. Afdalu. Afdal ini ada wazan fi'ilnya atau tidak? Ada kan? Af'alu, ya kan? Fa yaf'ulu kalau tasrif kepada jadi af'alu naf'alu kan begitu. Berarti dia mirip wazan fi'il. Dia sifat. Afdal itu kan dari kata fadl. Ini punya kelebihan, keutamaan. Yang paling utama dari mereka disebut apa? Afdalu. Ini bagus, itu bagus. Yang paling bagus di tengah mereka disebut apa? Ahsanu. Jadi itu kan wasfiyah namanya. Ketika dia masuk bertemu dengan apa namanya? Wazan fi'il, menjadilah dia kena dua illah, dua penyakit. Tidak boleh menerima tanwin. Baik, yang keempat, al-alamiyatu wal ujma. Alamiah itu apa? Sudah berlalu, alam. Di pembahasan apa antum berlalu al-alam? Di pembahasan asma, betul, di pembahasan isim. Tapi kita lagi bagi apa waktu itu? Bagi isim menjadi dua. Apa itu? Ma'rifah dan nakirah. Yang ma'rifah ada berapa? Yang ma'rifah ada 5. Yang pertama, yang paling ma'rifah dulu, ad-dhamir, nama Allah ya, setelah nama Allah maksudnya. Yang pertama apa? Ad-dhamir. Yang kedua al-alam. Nah, ini alamiah, ini al-alamiyah. Jelas ya, al-alam. Terus yang ketiga? Yang ketiga ismul mubham. Terbagi dua di situ, ada isim isyarat dan ada isim musul. Terus al-mu'arraf bi'al yang pakai al. Kemudian yang mudhaf. Ya, selesai ya. Jadi sekarang kita balik lagi, ini kata alamiah ini. Alamiah itu dari alam itu tadi. Jadi dia penamaan, untuk penamaan. Ada sudut penamaannya. Mau dinamakan orang kah, mau dinamakan kota kah, mau dinamakan laki-laki kah, mau dinamakan perempuan kah, mau nama asli orang Arab, asalnya orang Ajam, yang penting dia nama. Jadi ada satu dulu, penamaan, alam. Ketiga alam ini ada, itu melemahkan sebuah kata. Jelas ya? Kalau dia berjumpa dengan 6 illah yang lain ini, berpasangan, maka menjadilah dia mamnu minas sarf. Jelas ya? Pertama al-alamiyah bersama al-ujma. Al-ujma itu apa? Dari kata ajam. Asalnya bahasa ajam ya, Ibrahimu, Idrisu, Ismailu. Ya, itu semuanya asalnya dari kata ajam. Jadi begitu dia sebagai nama dan asalnya dari kata ajam, maka dia tidak boleh ditasrif. Tidak boleh menerima tanwin, mamnu minas sarf bahasa lainnya. Baik, yang kelima sekarang, al-alamiyah itu bersama apa? At-ta'nis bighairi alif. Contohnya
Fatimatu. Ini taknis juga, tapi ini kan taknis dengan alif ya kalau ini. Kalau ini taknis tapi bukan pakai alif. Taknisnya pakai ta marbuto. Ya, contohnya Fatimatu, Aisyatu. Nah, jadi kalau tanya kenapa Nabi bisa tanwin Fatimatu Aisyatu? Pertama dia alamiah. Yang kedua karena dia muannas pakai apa? Ta marbuto. Jelas sampai sini? Baik, sekarang yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. At-tarkibul masji. Ada tarkib. Tahu artinya tarkib? Dipasang-pasang. Ada ini disambung dengan ini. Itu tarkib namanya. Disusun, disambung, dipasang, itu tarkib. Masji itu menggabungkan, mengadukkan. Jadi penggabungan yang mencampurkan. Nah, seperti ini kata ma'di karib. Ini kan dari dua kata ini. Asalnya dari kata ma'di karibun. Ma'di karibun. Sama dengan ini. Ba'la bakku. Ini dari kata ba'al. Dari kata ba'al dan bakku. Jelas ya? Ketika digabungkan bersama, itulah disebut tarkib. Itu illah, melemahkan kalimat itu. Nah, karena dia dipakai untuk nama tempat. Ini ma'di karib ini nama orang ya. Ba'la bakku ini kalau saya nggak salah nama tempat. Jelas ya? Berarti ketemu dengan alamiah. Maka tidak boleh ditasrif. Tidak boleh antum bilang ma'di karibun. Tidak boleh. Jelas ya? Ja'a ma'di karibu. Ra'aitu ma'di kariba. Marartu bi ma'di apa? Karibi atau kariba? Ma'di kariba. Baik. Karena majrurnya dengan apa? Di fathah. Berikutnya al-alamiyah yang ke-7. Al-alamiyah dan ziyadat alif wan nun. Itu ada contoh Uthman dan apa? Ridwan. Uthman ini nama orang. Ridwan nama orang atau bukan? Nama orang. Jelas ya? Jadi kalau dia nama orang, itu baru Ridwan. Ridwanun, tidak boleh dibilang Ridwanun. Jelas ya? Tapi kalau dia bukan nama orang, munsharif atau tidak? Munsharif atau tidak kalau bukan nama orang? Munsharif, harus munsharif. Kenapa antum ragu-ragu? Kan dibilang harus ada dua illah. Kalau bukan nama orang berarti bukan alamiah namanya. Jelas ya? Mau contoh dalam Al-Quran, waridwanun minallahi akbar, itu ditanwin atau tidak? Itu ayat Al-Quran, tidak mungkin ayat Al-Quran lahan. Jelas ya? Karena di situ bukan nama orang, itu sifat ridho Allah dari masdarnya gitu. Jelas ya? Dari masdar. Nah, makanya itu boleh ditanwin di situ. Karena itu hati-hati kalimat itu dilihat penggunaannya. Dilihat penggunaannya. Jadi kadang dibolak-balik alif nun, belum tentu ada alif nunnya itu langsung dia dikatakan apa? Mamnu minas sarf, belum tentu. Ya, diperhitungkan dulu alif nunnya itu dia tambahan. Alif nunnya adalah apa? Tambahan, bukan kalimat asli. Itu asal dulu melihat. Kemudian yang kedua harus dilihat alif dan nunnya itu ada sambungannya dengan apa? Wasfiyah atau alamiah. Harus ada sambungannya. Ya kalau ridwanun minallahi akbar itu tidak ada hubungannya dengan alamiah, tidak ada hubungannya dengan wasfiyah. Itu hubungannya dengan masdariyah. Jelas ya? Hubungannya dengan masdariyah. Makanya tidak ada boleh ditasrif di posisi itu. Baik, itu mudah ya. Nanti antum kalau sudah terbiasa akan banyak nanti kosakata antum pandai membedakan. Pandai membedakan. Biasanya kan kita kalau kabur-kabur itu karena ya berputarnya di situ aja kabur. Tapi kalau dia sudah melihat sana hal yang semisal, maka itu akan menjadi terang baginya. Nah, itu sekali lagi perlu apa? Perlu latihan, perlu pengulangan, banyak mendengar. Ya berikutnya yang ke-9, wasnul fi'li. Ahmadu yazidu. Nah, seperti Ahmadu di sini. Ahmadu, ya kan dari af'alu. Terus dia dipakai nama orang. Tidak boleh dibaca Ahmadun. Dibaca Ahmadu, Ahmada, marartu bi Ahmada. Sama dengan Yazid. Tidak boleh dibaca Yazidun, tapi hanya dibaca Yazidu. Yazida, marartu bi Yazida. Baik. Berikutnya al-adlu. Umaru Zufaru. Al-adl itu kan terjadi perubahan ya. Jadi kata Umar itu asalnya dari kata Amirun. Amirun. Begitu dipakai nama, dirubah konteksnya menjadilah Umar.
Jadi begitu berubah, terjadi perubahan, tidak boleh tanwin lagi, menjadilah Umaru. Sama dengan Zufarun. Zufarun itu asalnya dari kata Zafirun, asalnya dari kata Zafirun. Ya, kemudian berubah bersama dengan alamiah menjadilah Zufar, menjadilah Zufaru. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini al-mamnu minas sarf. Memang ini pembahasan ya agak sedikit repot ya. Saya tidak bilang sulit, tapi sedikit repot. Ya, perlu banyak diulangi saja. Perlu banyak diulangi. Insyaallah kalau selalu diulangi akan menjadi mudah biidznillah taala. Baik. Gimana? Masih sanggup melanjutkan atau Ya nggak apa-apa ya, di malam ini sudah berlalu 10 menit ya dari waktu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dari materi, dari pelajaran. Yang sudah dipelajari saja dulu yang ditanyakan ya. Yang belum dipelajari jangan ditanyakan, karena akan datang nanti insyaallah taala. Apa? Mahal dijarin di domir. Di pembahasan apa mahal rafin? Baik, dipastikan dulu ya. Ada pertanyaan lain? Alif nun dan ya nun. Kan sudah diterangkan. Kalau dia marfu berarti alif nun. Kalau dia mansub berarti ya nun. Kalau dia majrur berarti ya nun juga. Nah, itu kesimpulannya tadi sudah kita jelaskan. Nama tempat untuk apa? Iya, alamiah juga namanya. Saya kan sudah bilang alamiah itu tidak mesti nama orang saya, bisa nama tempat seperti Makkah tuh, ya kan? Masuk ke mana Makkah misalnya? Makkah alamiah nama tempat dan dia ada tak marbutonya, ya kan? Harus ada dua pasangan, antum selalu begitu. Harus cari dua pasangan. Baik, ada yang lain? Gimana? Maaf saya kurang dengar jadi. Nama laki-laki? Yang mana itu yang? Nama laki-laki? Misalnya apa? Usama. Usama itu terus apa? Hamzah tuh. Usama tuh Hamzah tuh sama, ghairu munsharif. Karena kan bahasanya di situ tak marbuto. Bahasanya taknis bighairi alif. Kan saya sudah terangkan taknis itu ada yang hakiki, ada yang apa? Majazi. Jadi jangan selalu teringat dia perempuan, tapi kadang ada majazinya di situ. Sama Usama tuh benar ya, Usama tuh ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Al-alamiyah tuh dan apa? At-tanis bi ghairi alif. Terus Hamzah tuh sama seperti itu juga. Ya, jelas ya? Makanya kalau sebut nama Anas bin Malik radhiyallahu taala di hadits itu dikatakan oleh Imam Nawawi, an Abi Hamzata Anas ibni Malikin. Kan begitu? Jadi Abi Hamzata, karena memang begitu harokatnya. Dia mamnu minas sarf.
Baik, pertanyaan bagus ya, barakallahu fiik. Ada yang lain? Maksudnya? Itu penggunaannya kalau masdarnya lebih dari satu. Yang pakai yang mana? Di situ sebenarnya asalnya boleh pakai yang mana saja asalnya. Tapi kalau di penggunaan ada sebagian penggunaan itu dimaklum ya, bahasa yang dipakai untuk penulisan biasanya ini kebanyakan orang biasanya gini. Kadang dilihat di penduduk negara itu. Negara itu biasanya pakai kata apa di situ. Nah, kita kadang nggak bisa juga mengatakan harus pakai ini harus pakai itu. Tapi banyak indikasi di dalam hal tersebut. Halaman berapa? Mahallu rafin yang di kanan-kanan itu. Ya betul, yang kalau di kanan-kanan mahallu rafin, mahallu nasbin, mahallu wa khafdin, mahallu rafin wa nasbin wa khafdin. Tapi kalau di dalamnya itu tadi saya baca mahalla. Mahalla nasbin misalnya yang di bawah ya al-mutakallim irhamni mahalla nasbin. Mahalla nasbin. Itu ceritanya nanti ya kalau antum sudah belajar apa namanya di tartib ini ada cara bacanya. Kapan dia mansub, kadang dia marfu. Kan kita belum sampai ke situ. Baik. Ada yang lain? Apa? Masdar sama masdar mimi. Kalau masdar itu dari kalimat fi'il dan fa'il itu sendiri. Tapi kalau masdar mimi itu selalu terkait dengan mim, ada mimnya. Nah itu ada cara membuatnya ya, nanti saya akan terangkan karena saya sebenarnya cara membuatnya itu ada. Hanya saya kalau saya terangkan dalam satu pelajaran lagi, saya khawatir nanti waktunya ya. Tapi antum dengan wazan ini sudah cukup. Sebab setiap wazan saya kasih masdarnya, masdar miminya. Baik. Dari sudut maknanya sama, diterjemahkan sama. Coba ini satu awalnya mim, ini satu dari asal kalimat diambilnya. Baik, ada yang lain? Memang ada yang baca seperti itu, tapi yang benarnya jam'ul mudzakkari salimu. Sebab yang salim itu yang mana? Jamaknya atau mudzakkarnya? Jamaknya, makanya dia sifat ke situ. Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Kapan bermakna taklil, kapan bermakna takthir. Baik, qad tadi. Tanda apa qad ini? Ayo diingat lagi, qad tanda apa itu? Tanda fi'il, fi'il apa? Fi'il madhi dan bisa juga fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madhi bisa berapa mana? Dua. Apa itu? Tahqiq atau takrib. Dua. Kalau masuk ke fi'il mudhari bisa bermana? Taklil dan takthir. Sekarang kapan menentukannya? Nah, saya kan sudah bilang di pelajaran, cara menentukannya adalah indikasi pembicaraan. Maknanya, itulah bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab itu selalu dilihat konteksnya, makna. Sama antum kalau mau mengi'rab. Mengi'rab itu tidak boleh untuk pakai kacamata kuda. Ya. Ada qad terlalu kaku. Pertama lihat makna dulu, lihat makna. Supaya gampang gitu. Supaya gampang. Ya sama ya seperti tadi. Fi'il saya bilang harus ada fa'ilnya. Itu kan makna kan? Ada fi'il pasti ada pelakunya kan begitu. Ya sama kalau ada mubtada. Ada yang memulai, pasti yang memulai ini akan mengabarkan sesuatu, ada kabarnya. Gitu kan? Nah, itu bersambung. Nah, itu kan makna dulu dilihat. Sudut makna. Nah, jadi itu berpengaruh nanti di i'rab. Supaya kita tidak kaku. Ya, tidak kaku. Jadi makna itu selalu kita perhatikan. Jadi kapan dia bermain makna itu dilihat pada maknanya, konteksnya. Jelas ya? Dilihat pada konteksnya. Jadi itu tidak ada kaidah tetapnya. Tidak ada kaidah tetapnya, tapi dilihat di mana digunakan. Di mana digunakan.
Baik, ada pertanyaan lain? Fadhal. Hah? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hurairah kenapa dibaca? Abu Hurairah dia pasti dia mamnu min as-sarf. Pertama karena dia al-alamiyah. Kemudian yang kedua ta'nis digeri alif. Ada tak marbutonya. Jelas ya, itu kan penamaan untuk kucing. Tapi kalau dia bukan, kadang Abu Hurairah itu disebut oleh sebagian sahabat ya Aba Hirrin. Kucingnya langsung dia tidak disebut Hurairah. Tapi bukan penamaan untuk kucingnya. Disebut ya Aba Hirrin. Itu tetap di kasrah. Tetap di kasrah zahirah karena dia tetap munsharif. Baik, ada yang lain? Salam teman. Afwan, ini saya dengarnya itu agak berat. Puasa. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina. Di doa khatam Quran ya, harusnya dibaca nusinya bukan nasina, karena ada hadits yang melarang seorang berkata nasi itu saya lupa begini dan begini, tapi katakan nusi itu saya dilupakan. Sebab kalau nasi itu kayak dari perbuatannya dia sengaja, dan tidak boleh, itu tidak beradab terhadap Al-Quran. Tapi kalau nusi itu perbuatan syaitan yang membuat dia lupa gitu, itu lebih beradab. Itu kayak diadab. Hukumnya makruh saja kalau dia baca nasi itu. Tapi kalau di doanya wa dzakkirna minhu ma nussina. Iya. Wa dzakkirna minhu ma nussina. Baik. Ada yang lain? Munsharif apa enggak? Iya, isim fa'il semuanya kan isim. Kan begitu? Isim bisa di-i'rab atau tidak? Hah? Ada yang bisa di-i'rab, ada yang mabni, kan begitu. Tapi isim fa'il itu tidak ada mabninya. Dia asalnya semuanya di-i'rab. Paling kalau ada mungkin masuk ghairu munsharif saja, tidak bisa ditanwin. Tapi kalau di-i'rab pasti di-i'rab kalau isim fa'il. Isim maf'ul juga pasti di-i'rab. Jelas ya? Baik, barakallahu fiik. Saya kira cukup dulu sampai sini ya. Insyaallah taala kita sambung sisa 1 hari besok ya. 1 hari besok. Dan insyaallah ini sisa pijakan-pijakan dasar memang ini agak cepat ya. Jadi fokus-fokusnya itu memang harus pas ya. Saya juga kadang di sebagian hal kadang bagus kalau saya kasih banyak contoh. Tapi itu kalau waktunya banyak. Ini kan waktunya tidak begitu banyak ya. Jadi kita fokus pada apa yang ada di buku sambil kita berusaha untuk memahamkannya. Ya wallahu taala alam. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, memberi taufik, memudahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua ilmu ini, kita bisa membaca kitab gundul, bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar, bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para ulama. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam